bilang sales itu banyak yang dipandang sebelah mata. Awalnya dulu saya kerja di sales juga tidak direstui oleh orang tua. Di episode 2 ini saya bertemu kembali dengan teman saya, Mas Denny. Kebetulan juga senior saya di kantor. Gimana kabarnya Mas Denny? Sehat selalu Pak Chandra. Wah, alhamdulillah. Ya, sekedar informasi teman-teman, Mas Denny ini bekerja sebagai salah satu konsultan otomotif di salah satu PT swasta yang ada di Semarang. Mas Denny udah berapa lama ini Mas di sini? Kalau untuk bekerjanya sendiri kurang lebihnya hampir 8 tahun Mas. Hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun sendiri. Mulai dari saya fresh graduate sampai sekarang. Wah, lama mungkin banget dari ya. tahun 2017 Mas Chandra. 2017 Iya. ya. Dan itu ceritanya pun sangat panjang untuk masuk di dunia pekerjaan seperti ini. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih barusan bekerja, yang pengen tahu nih kenapa orang kok bisa struggle, bisa long life dalam sebuah pekerjaan, di mana sekarang juga banyak orang yang sebenarnya pindah-pindah kerja, tapi Mas Denny kok bisa terus lancar, tuh gimana Mas Denny? Kalau untuk yang dibicarakan oleh Mas Chandra tadi perihal banyak orang yang pindah-pindah pekerjaan, tapi saya kok masih tetap konsisten di sini. Lebih tepatnya seperti ini Mas Chandra. Ketika semua orang itu punya mimpinya masing-masing. Oh, harus punya mimpi dulu. Iya, harus punya mimpi. Tingkat kenyamanan kantor sendiri itu sangat mempengaruhi di dunia pekerjaan sebenarnya. Gitu. Ketika di dunia pekerjaan, di dunia kantor itu kamu atau kalian yang bekerja itu kurang nyaman, pasti kalian juga kurang bersemangat untuk melakukan aktivitas pekerjaan tersebut. Itu hanya untuk sales atau apapun profil pekerjaannya Mas? Sebenarnya untuk profil pekerjaan apapun sih. Kenyamanan kantor dulu. Iya, kenyamanan kantor itu memang perlu. Saya selama kerja di sini juga nyaman dari awal, memang sudah nyaman karena memang dari lingkungannya sendiri saling mendukung. Berarti kan dari faktor kenyamanan di kantor sendiri, di mana sales itu memang harus tahan banting, banyak pressure-nya, juga biasanya kena banyak beberapa problem ya Mas ya. Iya, kita nggak cuma nanganin produk aja, tapi nanganin handle komplain customer, konsumen, atasan juga ya Mas ya. Iya, kalau itu pasti. Sebenarnya gini, kalau untuk cerita yang perihal kerja di salah satu PT swasta ini, di salah satu otomotif itu, Mas Chandra juga menjadi saksinya juga kan. Gimana sih perjuangan kita di salah satu PT ini itu seperti apa gitu. Dari Mas Chandra dulu yang, mohon maaf ya Mas, ini cerita aja ya. Mas Chandra dulu naiknya Mio. Nggak ngerti apa-apa dulu. Nggak ngerti apa-apa. Masih lulusan mahasiswa baru juga. Tetapi sekarang Mas Chandra setelah dia menekuni pekerjaan ini, ikhlas dengan menjalani pekerjaan ini, alhamdulillah Mas Chandra punya beberapa aset ya Mas ya. Alhamdulillah. Punya beberapa aset yang mungkin patut untuk dibanggakan untuk dirinya Mas Chandra sendiri. Pekerjaan sales itu bukan berarti dipandang sebelah mata. Tapi gimana sih caranya kalian memanfaatkan peluang tersebut? Di dunia sales itu kita banyak bertemu macam-macam orang soalnya. Jadi banyak orang yang menganggap dunia sales itu dipandang sebelah mata Mas Chandra. Banyak yang seperti itu. Nah, sebentar Mas Chandra. Ada atasan saya telepon ini. Ini namanya sales seperti ini nih ya teman-teman ya. Nah, itu tadi Mas Chandra, dunia sales tuh seperti itu. Kita harus siap kapanpun, ketika kita ditelepon konsumen, ketika kita ditelepon atasan, kita juga harus siap. Sangat dinamis ya. Sangat dinamis. Jadi kita itu fleksibel sebenarnya. Buat kerja sales Mas Denny, jam kerjanya gimana toh Mas? Jam sales itu Mas? Kalau jam kerjanya sebenarnya kita yang ngatur sendiri. Karena kan sebenarnya kita untuk waktu kantornya sendiri itu kan dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau biasanya kita untuk briefingnya sendiri kan kita pagi.
untuk melakukan aktivitas di dunia perkantoran, di kantor kita untuk administrasi. Sebenarnya kalau untuk sales kan lebih di pagi hari. Lepas dari jam 10 lebih kita kan harus ke lapangan. Karena kan kita harus mencari konsumen, kanvas. Kalau tidak ada janjian atau tidak ada kunjungan konsumen, ya otomatis kita harus mencari konsumen baru, prospek yang baru gitu. Jadi kita setiap hari memang harus diperkenankan untuk ketemu orang-orang yang baru. Gitu Mas Chandra. Kalau Mas Chandra sendiri kan juga seperti itu sebenarnya. Iya. Tapi memang kembali ya, seperti episode yang sebelumnya itu kan cerita sales kan dalam mencari prospeknya kan sendiri-sendiri cara-caranya seperti teman-teman. Mungkin di episode kali ini sih kita nggak akan membahas ya gimana caranya dapat prospek. Mungkin yang episode ini lebih kita menceritakan atau kita men-sharingkan untuk seperti Mas Denny, sales yang sudah lama, kenapa kok bisa terus betah di perusahaan seperti itu, dan apa Mas pengalaman selama ini yang Mas Denny dapatkan dari pekerjaan selama 8 tahun? Ya, kalau boleh cerita Mas Chandra gini. Yang meneruskan yang tadi ya, yang saya bilang sales itu banyak yang dipandang sebelah mata. Awalnya dulu saya kerja di sales juga tidak direstui oleh orang tua. Saya tuh lulusan S1 di Fakultas Ekonomi. Menurut orang tua saya karena terlalu terbisik oleh omongan tetangga, katanya S1 kok jadi sales, bilangnya seperti itu. Sarjana jadi sales. Terus dari situ saya menjelaskan kepada orang tua saya bahwasanya dunia pekerjaan sales itu tidak sedemikian yang dipikirkan oleh orang-orang. Dan akhirnya kan saya bisa membuktikan kepada orang tua saya bahwa memang pekerjaan sales itu memang bisa untuk memberikan atau kehidupan untuk kita semua. Bahwa di sini juga kita bisa bertemu dengan orang-orang baru, perkenalan dengan orang-orang baru, semuanya di sini pun sudah ada. Salah satu jadi pengalaman. Iya, pengalaman pekerjaan juga gitu Mas Chandra. Mas Denny kemarin juga habis menang loh sales kontes ini. Sebenarnya kalau untuk sales kontes sendiri itu kan memang per tahun kan memang ada. Nah, terus kan mesti banyak nih Mas Denny buat teman-teman di sana yang mungkin saat ini lagi down atau mereka masih kebingungan harus seperti apa. Ketika Mas Denny di posisinya itu lagi down ya, terus Mas Denny tiba-tiba bisa semangat lagi, itu apa yang Mas Denny lakukan, apa yang Mas Denny ingat, apa sih yang bisa memotivasi Mas Denny? Siapa tahu bisa berbagi sharing nih. Kalau ketika down, ingatlah keluarga. Kalau saya kan sudah berumah tangga, punya anak, sudah beristri juga. Jadi ingatlah keluarga Anda yang. Jadi ketika Anda down, ingatlah mereka, dan itu akan menimbulkan motivasi terhadap diri kalian sendiri. Sebenarnya seperti itu. Sebenarnya ya itu lagi kembali ke diri kita masing-masing. Kalau saya memang lebih ingatnya ke keluarga ketika kita down. Apa Anda kasihan sama mereka? Kalau saya kasihan terhadap diri saya sendiri, saya tidak apa-apa. Tapi nggak ada yang ngasihani saya gimana? Lebih baik saya kasihan terhadap keluarga saya. Mereka yang yang selalu mendukung saya, support saya, ya mau tidak mau kita harus mengingat mereka gitu. Jadi memang faktornya penyemangatnya Mas Denny adalah keluarga. Terus semisal Mas Denny yang belum berkeluarga Mas Denny. Waduh, kalau yang belum keluarga, tambahin lagi. Apa? Maaf, orang tua. Orang tua ya. Minta restu orang tua itu perlu. Saya lupa, minta restu orang tua itu perlu karena ketika kita nggak dikasih restu orang tua, walaupun kita sudah menikah, sudah punya anak, tapi ketika kita melupakan mendoakan kedua orang tua atau kita tidak diberi restu orang tua, itu tetap aja kita, menurut agama saya ya, itu tetap menurut saya adalah hal yang sangat ada yang kurang gitu ya. Iya, ada yang kurang, menurut saya seperti itu. Sebenarnya ada telepon dari konsumen kayaknya. Ini kebetulan dari teman, cuma nanti aja nggak apa-apa. Udah begitu urgent. Kalau Mas Chandra sendiri penyemangatnya seperti apa? Kalau misalkan saya waktu sebelum menikah ya teman-teman ya memang faktor utama adalah ke orang tua dulu. Mungkin dari sini kan beberapa orang juga latar belakangnya juga berbeda ya, dari segi ekonomi maupun
apapun keadaannya, pasti setiap orang itu punya goals-nya masing-masing, punya motivasi masing-masing. Cuma kalau kembali kepada saya yang pertama mengingat dari keluarga dulu, Mas Denny. Dari keluarga, kebetul juga waktu itu saya mulai kerja sebelum pandemi. Waktu itu pun ya ekonomi lagi nggak baik-baik aja juga, Mas Denny. Jadi ya bagaimanapun tetap harus berusaha. Kembali ke faktor utamanya adalah ke orang tua. Setelah pandemi, tidak begitu lama menikah, ya motivasi saya kembali ke keluarga, tapi dengan anak, kemudian dengan istri, seperti itu. Intinya kalau saya sendiri, keluarga sih yang perlu saya jaga nomor satu. Informasi aja teman-teman, Mas Chandra juga pernah kena musibah. Sempat down itu. Cuma kan lah ini dia konsistennya dia. Teman-teman bisa kalau misalkan mau main di Undesmana Center bisa ditanyakan sendiri Mas Chandra itu orangnya seperti apa. Dulu waktu dia kebanjiran dia masih jualan loh teman-teman. Apa itu tidak luar biasa? Orang kebanjiran itu masih bisa jualan dan itu menurut saya itulah hal yang gila, konyol. Ya, cuma itu apa ya? Perjalanan dari kehidupan ya Mas Denny ya. Betul. Dimana kita untuk menuai, kita pasti harus untuk menabur dulu. Ya mudah-mudahan sih besok-besok kita bisa mengundang teman-teman yang di luar dari profesi sales ya untuk mengisi ke acara ini. Jadi buat teman-teman yang apapun profesinya, coba dong tulis di komentar. Kita siapa tahu bisa saling ngobrol bareng kayak gini ya. Kita memang tempatnya apa adanya teman-teman. Ini kita seperti latar belakangnya kebun, seperti kemarin juga kita terus terang di dalam kantor. Ya memang channel ini buat acara sharing gini teman-teman. Buat teman-teman yang misalkan belum punya kerjaan, supaya biar tahu, oh dunia kerja seperti apa. Mungkin teman-teman yang lagi down motivasinya di pekerjaannya kita bisa sharing di sini. Jadi ya ini adalah obrolan kita sehari-hari teman-teman. Betul.